Banyak orang berpikir sudah tahu cara berkomunikasi dan berinteraksi dengan tunanetra. Tapi yakin kamu nggak pernah salah. Berikut 10 tips cara berkomunikasi dan berinteraksi dengan tunanetra. Yang pertama, sapa. Maksudnya, ketika kalian pertama kali ketemu tunanetra, harus menyapa. Bisa dengan menyentuh bahunya atau menyentuh tangannya, sehingga tunanetra tahu ada orang yang sedang mengajak dia berbicara. Yang kedua, sebutkan nama. Maksudnya, meskipun kamu sering bertemu dengan tunanetra, penting sekali bagi kalian untuk menyebutkan nama. Sehingga tunanetra paham, oh dia sedang berbicara dengan siapa. Jadi, sebutkan nama ketika pertama kali bertemu dengan tunanetra. Contohnya, halo, saya Alex. Jadi tunanetra tahu dia sedang berbicara dengan si Alex. Yang ketiga, bicara dengan suara jelas dan nada normal. Maksudnya adalah ketika berbicara dengan tunanetra, diharapkan bersuara dengan jelas. Tidak kumur-kumur atau tidak suara aneh-aneh, sehingga tunanetra jelas menangkap pesan dan gunakan nada yang normal saja. Jadi ketika berbicara dengan tunanetra tidak perlu suara tinggi, apalagi berteriak. Tunanetra tidak tuli. Dan gunakan suara yang normal-normal saja. Tapi jangan juga pelan seperti itu. Tips berikutnya adalah bicara langsung dengan tunanetra. Maksudnya apa? Ketika kalian pertama kali ketemu dengan tunanetra dan ingin tahu tentang si tunanetra, siapa namanya, dia tinggal di mana, disarankan untuk tanya langsung ke tunanetranya dan jangan berbicara dengan tunanetra lewat pihak ketiga, karena ini sangat menyinggung perasaan tunanetra. Ini bisa menyinggung perasaan tunanetra kalau kita berkomunikasi dengan tunanetra dengan bantuan orang lain, karena tunanetra nggak ada masalah dengan berkomunikasi sebenarnya. Tips berikutnya adalah tawarkan bantuan. Artinya adalah ketika kalian ingin membantu seorang tunanetra, tanyakan lebih dahulu sama tunanetranya. Seperti, apakah saya bisa membantu? Boleh saya bantu? Apakah Anda butuh minuman? Atau yang lain. Tapi jangan sekali-kali langsung menarik si tunanetra, langsung mendorong si tunanetra atau memberi si tunanetra apapun tanpa menawarkan atau meminta izin kepada tunanetra. Karena ini bisa membuat tunanetra tidak nyaman. Karena tidak semua tunanetra nyaman diberi bantuan oleh orang asing. Tips berikutnya adalah gunakan arah jam ketika ingin menjelaskan posisi benda. Maksudnya adalah ketika kalian ingin memberitahu kepada tunanetra posisi suatu benda, cukup gunakan arah jam. Maksudnya, contohnya ketika kalian ingin memberitahu, oh laptopnya ada di depan, laptopnya ada di samping, misalnya, cukup bilang laptopnya ada di jam 12, berarti laptopnya ada di depan. Laptopnya ada di jam 9, berarti laptopnya ada di sebelah kiri. Oh, laptopnya ada di jam 3, berarti laptopnya ada di sebelah kanan. Atau kalian bisa menggunakan arah yang jelas. Contohnya, oh gelasnya ada di depan, gelasnya ada di sebelah kananmu, gelasnya ada di sebelah kirimu. Tapi jangan sekali-sekali menjelaskan posisi suatu benda dengan perintah seperti ini. Gelasnya ada di sana, gelasnya ada di sini, gelasnya ada di sono. Itu sangat membuat tunanetra bingung. Tips berikutnya adalah jelaskan situasi sekitar. Maksudnya adalah jika kalian bersama tunanetra, sedang mendampingi tunanetra di sebuah tempat atau di sebuah ruangan, silahkan menjelaskan tentang situasi sekitar.
Sehingga si tunanetra itu bisa mendapatkan bayangan dia sekarang berada di lokasi seperti apa. Jadi teman-teman tinggal mendeskripsikan lokasi tersebut. Misalnya kalian bersama tunanetra di sebuah ruangan, silakan deskripsikan tentang ruangan itu. Ruangannya sebesar apa, di ruangan itu ada apa saja, di ruangan itu berapa orang, dan sebagainya. Karena ini sangat membantu si tunanetra. Tips berikutnya adalah pamit ketika ingin meninggalkan tunanetra. Maksudnya apa? Ketika kalian bersama tunanetra, jangan sekali-sekali meninggalkan si tunanetra tanpa izin. Kenapa? Karena ini penting sekali. Ketika kalian meminta izin ketika ke toilet atau kemana, tunanetra mengerti, oh si pendamping lagi tidak ada di tempat. Atau jangan sekali-sekali meninggalkan si tunanetra ketika kalian sedang berdiskusi atau berbicara dengan si tunanetra. Jadi saya pernah punya pengalaman waktu itu saya sama pendamping saya sedang asik berdiskusi, ngobrol sama pendamping saya. Tiba-tiba di tengah pembicaraan dia pergi tanpa izin. Setelah 2-3 menit saya berbicara, dia kembali dan dia bilang, maaf tadi saya ke toilet. Jadi tadi selama 2-3 menit saya berbicara sendiri seperti orang stres. Jadi seperti ini. Jadi jangan sekali-sekali meninggalkan tunanetra tanpa izin ketika berbicara, karena bisa membuat tunanetra ngobrol sendiri, bicara sendiri seperti orang stres. Ya. Tips berikutnya adalah jangan pernah memandang rendah tunanetra. Ketika berkomunikasi dengan tunanetra, wajib saling menghormati, wajib saling menghargai, dan ini berlaku untuk semua orang. Tidak hanya berkomunikasi dengan tunanetra, tapi ketika berkomunikasi dengan semua orang, kita wajib menghargai semua orang, wajib menghormati setiap orang. Demikian juga dengan tunanetra. Teman-teman tidak boleh memberi rasa kasihan, karena tunanetra tidak ingin dikasihani. Mereka hanya ingin diperlakukan sama seperti orang lain. Tips yang terakhir adalah cara berkomunikasi dengan tunanetra. Bersikaplah normal atau sewajarnya. Jadi ketika kalian pertama kali ketemu dengan tunanetra, jangan bersikap berlebihan, seperti jangan menangisi tunanetra, jangan sedih, karena hidupnya tunanetra tidak sesedih itu. Apalagi ada yang histeris atau sampai guling-gulingan, itu nggak perlu. Jadi kalian nggak perlu teriak-teriak, histeris, lari atau guling-gulingan. Tunanetra itu bukan alien ya, bukan makhluk aneh ya, bukan. Jadi kalian nggak perlu guling-gulingan ya, karena our love is ya oke lah. Jadi kita tuh hidupnya baik-baik saja sama seperti Anda. Jadi Anda tidak perlu nangis-nangis atau guling-gulingan seperti itu ya. Yes, jadi itu tadi teman-teman tips cara berkomunikasi dan berinteraksi dengan tunanetra. Berharap tips yang saya bagikan berguna untuk kita semua, dan tolong tulis di komentar kalau kalian punya pengalaman yang unik atau pengalaman yang salah ketika pertama kali ketemu dengan tunanetra sebelum menonton video ini. Dan jangan lupa subscribe channel ini supaya saya lebih semangat lagi bikin video-video yang lain. Dan jangan lupa share video ini ke teman kalian agar mereka juga tahu.